Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba hari ini menerangkan bahwa kalimat itu dalam bahasa Inggris selalu minimal ada dua elemen. Apa saja? Subjek dan predicate. Atau mungkin dikatakan subjek dan verb. Cuma verb itu bisa ada yang berupa aktivitas. Saya makan, dia pergi, mereka datang. Saya menelpon, dia menelpon, mereka berbicara. Itu berarti subjek plus verb yang berupa aktivitas. Nah, yang sekarang ingin kita bahas adalah subjek menerangkan sesuatu, tidak melakukan atau tidak melaksanakan suatu aktivitas. Yang seperti ini mungkin bisa kita coba latih ya, supaya menjadi dasar untuk membuat kalimat atau mengungkapkan sebuah kalimat, atau juga ketika kita membaca kita paling tidak punya dasar-dasarnya. Subjek yang menerangkan sesuatu yang tidak melakukan aktivitas, ya, contohnya adalah he is Batman, for example. Subjek menerangkan bahwa dia adalah seorang Batman misalnya. Itu berarti benda. Yang lain misalnya the cat is under the table. Berarti subjek menerangkan ya, lokasi. Clouds are not many in the sky. Itu berarti subjek menerangkan jumlah. Yang lain misalnya my mother is happy. Itu berarti subjek menerangkan sifat. Berarti subjek yang tidak melakukan sesuatu biasanya hanya menerangkan sesuatu. Bisa berupa sifat seperti my mother is happy, bisa berupa benda, misalnya my father is Superman, bisa berupa keterangan waktu, misalnya my father is in Jakarta, bisa juga jumlah, misalnya clouds are not many in the sky, awan tidak banyak di langit ya. Dan semua yang diterangkan tadi atau subjek menerangkan sesuatu, susunannya adalah subjek, to be, plus complement. Jadi semua tadi sifat, apalagi benda, apalagi tempat, jumlah, atau bahkan kadang kita mengatakan dalam perkenalan my hobby is reading, my hobby is fishing. Nah, fishing, reading di situ itu juga merupakan komplement yang berupa gerund. Ya. Gerund tahu ya, bukan yang berkaki empat. Ya. Itu jarang. Itulah subjek yang menerangkan sesuatu. Jadi dalam teks apapun, misalnya di dalam teks report misalnya. Dalam teks report yang berupa hewan misalnya. Spiders are 8-legged arthropods. Itu artinya apa? Spider ya, adalah hewan yaitu arthropoda yang berkaki 8. Nah, di situ apa komplementnya? Ya berupa benda juga. Kembali kepada seperti my father is a doctor, she is a nurse. Dia seorang perawat. Ya. Cuma di sini spider are 8-legged arthropod. Spiders are legged 8 arthropod. Berarti spider adalah arthropod berkaki 8. Arthropod itu juga benda. Mudah kan bisa dipahami? Demikian kalimat
yang menerangkan sesuatu. Dalam perkenalan bisa misalnya my father is a teacher, my house is big. Teacher tadi benda, big berarti sifat atau masuk kategori sifat. My house is near here, itu berarti keterangan tempat. Ya. Itu my houses are many, rumah saya banyak, itu berarti menerangkan jumlah. Ya. Itu beberapa kalimat yang berdasarkan contoh dari kalimat yang berpola subject, to be plus complement. Silakan dipahami dan dilatih. Dan itu tadi semua adalah kalimat positif. Bagaimana dengan negatif? Tinggal menambahkan not. Misalnya, my father is not happy. My mother is not in Jakarta. The cat is not under the table. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Sudah Anda paham? Sekarang kalau dibuat pertanyaan, tinggal dibalik. Is your father happy? Berarti yang menanyakan soal sifat. Is your mother in Jakarta? Is your mother in Jakarta? Yang lain, misalnya